Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga hari ini hati kita, lapang tubuh kita sehat, dan langkah kita ringan menuju kebaikan. Beberapa waktu lalu, saya menerima seorang pasien bernama Pak Hasan, usia 68 tahun. Beliau bercerita dengan nada lelah, "Dok, setiap malam saya pasti bangun 3-4 kali. Kadang untuk buang air kecil, kadang entah kenapa terbangun saja. Akhirnya saya baru bisa tidur lagi menjelang subuh, itu pun sebentar." Pak Hasan mengira hal ini wajar karena usia. Namun setelah pemeriksaan kami menemukan ada penyakit yang selama ini diam-diam mengganggu tidurnya. Bapak dan Ibu, banyak orang tua yang mengalami hal serupa, menganggap terbangun di malam hari itu bagian dari penuaan. Padahal ini bisa menjadi tanda dari masalah kesehatan yang perlu diatasi segera. Kabar baiknya, jika penyebabnya ditemukan dan ditangani, insya Allah tidur bisa kembali nyenyak. Tubuh pun lebih segar ibadah, lebih khusyuk, dan hubungan dengan keluarga terasa lebih hangat. Dalam video ini, saya akan membahas 5 penyakit yang paling sering membuat lansia terbangun di malam hari lengkap dengan penjelasan medis dan solusi Islami yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jangan lewatkan tonton sampai akhir agar kita bisa mulai langkah menuju tidur yang lebih berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu, yang saya hormati, tidur adalah waktu emas bagi tubuh untuk memulihkan tenaga, memperbaiki sel, dan menenangkan pikiran. Namun, di usia lanjut, banyak orang mulai merasa sulit tidur nyenyak dari malam hingga subuh. Seringkali kita terbangun berulang kali, entah untuk buang air kecil karena sesak napas atau sekadar gelisah tanpa sebab jelas. Secara medis, terbangun di malam hari ini bisa disebabkan oleh perubahan alami pada tubuh lansia seperti berkurangnya hormon melatonin atau kapasitas kandung kemih yang menurun. Namun, yang sering diabaikan adalah adanya penyakit tertentu yang diam-diam mengganggu pola tidur. Gangguan tidur yang berlangsung lama tidak hanya membuat tubuh lemas di siang hari, tetapi juga memperburuk penyakit yang sudah ada. Misalnya, tekanan darah bisa meningkat, gula darah lebih sulit terkontrol, dan daya tahan tubuh melemah. Itulah mengapa memahami penyebab medis di balik sering terbangun malam sangat penting. Dengan mengetahui akar masalahnya, kita dapat menemukan solusi yang tepat dan aman sesuai prinsip gaya hidup sehat Islami. Bapak Ibu, setelah ini saya akan menjelaskan 5 penyakit utama yang paling sering menjadi biang kerok gangguan tidur di usia senja. 1. Pembesaran prostat BPH Bapak dan Ibu bagi kaum pria di atas usia 60 tahun, pembesaran prostat jinak atau benign prostatic hyperplasia BPH adalah salah satu penyebab paling umum dari sering terbangun di malam hari. Prostat adalah kelenjar kecil yang mengelilingi saluran kemih. Saat ukurannya membesar, prostat akan menekan uretra dan mengganggu aliran urin. Gejalanya meliputi sering buang air kecil di malam hari, nokturia aliran urin yang lemah rasa tidak tuntas setelah buang air kecil, hingga kadang-kadang nyeri atau rasa terbakar. Pada malam hari, gejala ini semakin terasa karena posisi berbaring membuat kandung kemih lebih sensitif terhadap tekanan. Secara medis, pembesaran prostat disebabkan oleh perubahan hormon seiring bertambahnya usia, terutama peningkatan hormon dihidrotestosteron DHT yang memicu pertumbuhan sel prostat. Solusi Islami dan gaya hidup sehat.
Periksa rutin ke dokter urologi untuk memantau ukuran prostat. Hindari minum banyak cairan menjelang tidur, khususnya minuman berkafein atau bersoda. Perbanyak konsumsi sayuran hijau tomat, mengandung likopen dan biji labu yang baik untuk kesehatan prostat. Kendalikan berat badan dan rutin bergerak agar sirkulasi darah di area panggul tetap lancar. Dengan pengelolaan yang tepat, BPH bisa dikendalikan sehingga tidur malam Bapak Ibu kembali lebih nyenyak dan tanpa gangguan berkepanjangan. 2. Gagal jantung Bapak dan Ibu yang saya hormati, gagal jantung bukan berarti jantung berhenti bekerja, tetapi kemampuannya memompa darah sudah menurun. Pada lansia kondisi ini sering menjadi penyebab terbangun di malam hari karena sesak napas atau batu kering saat berbaring. Secara medis, ketika jantung lemah darah yang seharusnya mengalir lancar ke seluruh tubuh justru menumpuk di paru-paru. Posisi tidur terlentang membuat cairan ini lebih mudah naik ke saluran napas sehingga Bapak Ibu terbangun dengan rasa sesak atau napas terengah-engah. Gejala lain yang sering muncul meliputi pembengkakan di kaki, mudah lelah dan berdebar-debar. Sayangnya, banyak lansia yang mengira gejala ini hanya akibat capek biasa, padahal ini tanda peringatan serius. Solusi Islami dan gaya hidup sehat, periksa rutin ke dokter jantung dan lakukan ekokardiografi bila disarankan. Batasi asupan garam untuk mengurangi penumpukan cairan. Konsumsi makanan sehat seperti sayur kukus ikan berlemak sehat dan buah rendah gula. Tidur dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi untuk mencegah sesak. Jaga berat badan ideal dan lakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki. Dengan pengelolaan medis dan perubahan gaya hidup yang tepat, gagal jantung dapat dikendalikan sehingga malam Bapak Ibu kembali tenang dan berkualitas. 3. Diabetes mellitus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, diabetes mellitus atau kencing manis adalah salah satu penyakit kronis yang sering membuat lansia terbangun di malam hari. Salah satu gejala khasnya adalah sering buang air kecil nokturia disertai rasa haus berlebihan. Secara medis, kadar gula darah yang tinggi menyebabkan ginjal bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan glukosa melalui urin. Proses ini menarik lebih banyak cairan dari tubuh sehingga kandung kemih cepat penuh bahkan di malam hari. Akibatnya, tidur Bapak Ibu sering terputus, tubuh lemas dan kualitas istirahat menurun. Jika dibiarkan, diabetes yang tidak terkontrol juga dapat merusak saraf neuropati, termasuk saraf yang mengatur kandung kemih. Ini membuat gejala nokturia semakin parah. Solusi Islami dan gaya hidup sehat. Periksa gula darah rutin minimal setiap 3 dan 6 bulan. Terapkan pola makan seimbang, perbanyak sayur protein tanpa lemak dan karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau oatmeal. Batasi gula, tambahan minuman manis dan makanan olahan. Minum air putih secukupnya di siang hari, kurangi menjelang tidur. Rutin bergerak, misalnya jalan kaki 30 menit setiap hari sesuai kemampuan. Sertakan doa dan rasa syukur dalam setiap usaha menjaga kesehatan karena tubuh adalah amanah dari Allah. Dengan pengendalian gula darah yang baik, Bapak Ibu bisa mengurangi frekuensi terbangun malam dan menikmati tidur yang lebih nyenyak. 4. Penyakit ginjal kronis Bapak dan Ibu yang saya cintai. Penyakit ginjal kronis terjadi ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap sehingga tidak mampu menyaring limbah dan cairan tubuh secara optimal. Pada lansia, kondisi ini sering menyebabkan nokturia, yaitu sering buang air kecil di malam hari. Secara medis, ginjal yang lemah tidak dapat mengatur keseimbangan cairan dengan baik.
Saat tidur, kelebihan cairan dalam tubuh diproses dan dibuang membuat kandung kemih cepat penuh. Selain itu, penyakit ginjal juga sering menimbulkan pembengkakan di kaki, tekanan darah tinggi, dan rasa lelah berkepanjangan. Sayangnya, banyak orang baru menyadari penyakit ini saat sudah stadium lanjut karena gejalanya awalnya ringan atau mirip keluhan biasa. Solusi Islami dan gaya hidup sehat. Lakukan pemeriksaan fungsi ginjal, ureum kreatinin EGFR secara berkala. Batasi asupan garam, makanan tinggi natrium, dan protein berlebihan yang dapat membebani ginjal. Minum air putih secukupnya, jangan terlalu sedikit atau terlalu banyak. Pilih makanan segar seperti sayur, kukus, buah rendah kalium, dan ikan tanpa garam berlebih. Kendalikan tekanan darah dan gula darah, karena keduanya sangat memengaruhi kesehatan ginjal. Syukuri nikmat kesehatan dengan menjaga tubuh dari kebiasaan yang merusak ginjal, seperti konsumsi obat sembarangan. Dengan perawatan tepat, fungsi ginjal dapat diperlambat penurunannya dan tidur. Bapak Ibu pun kembali lebih tenang di malam hari. 5. Sleep apnea. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sleep apnea adalah gangguan tidur yang ditandai dengan berhentinya napas secara berulang selama beberapa detik hingga menit saat tidur. Kondisi ini sering membuat lansia terbangun tiba-tiba di malam hari, kadang disertai rasa tersedak atau tercekik. Secara medis, sleep apnea terjadi ketika otot-otot tenggorokan melemah atau jaringan di saluran napas bagian atas menyempit sehingga aliran udara terhambat. Setiap kali napas, terhenti kadar oksigen dalam darah menurun, memicu otak untuk membangunkan tubuh agar bernapas kembali. Akibatnya, tidur menjadi terputus-putus dan tidak berkualitas. Gejala lainnya termasuk dengkuran keras, mulut kering saat bangun, sakit kepala pagi, dan rasa kantuk berlebihan di siang hari. Jika dibiarkan, sleep apnea meningkatkan risiko tekanan darah, tinggi penyakit jantung, bahkan stroke. Solusi Islami dan gaya hidup sehat. Konsultasi ke dokter spesialis tidur untuk pemeriksaan polisomnografi. Menurunkan berat badan jika berlebih karena lemak di leher dapat mempersempit saluran napas. Menghindari tidur telentang, lebih baik miring untuk menjaga saluran napas tetap terbuka. Mengatur pola tidur yang konsisten, tidak begadang. Mengurangi konsumsi alkohol dan obat penenang yang dapat melemaskan otot tenggorokan. Mengelola stres dengan zikir doa malam dan pernapasan dalam sebelum tidur. Dengan penanganan tepat, sleep apnea dapat dikendalikan sehingga Bapak Ibu kembali menikmati tidur nyenyak dan berkualitas. Bapak dan Ibu yang saya cintai, ketika penyebab medis dari sering terbangun di malam hari berhasil diatasi, manfaatnya akan terasa di hampir semua aspek kehidupan. Tidur yang lebih nyenyak membuat tubuh segar kembali di pagi hari, energi lebih stabil sepanjang hari, dan pikiran menjadi jernih. Secara fisik, tubuh akan lebih kuat, sistem kekebalan membaik, dan risiko komplikasi serius seperti serangan jantung, stroke, atau gagal ginjal dapat berkurang. Otot dan sendi pun mendapatkan waktu cukup untuk regenerasi sehingga aktivitas harian terasa lebih ringan. Dari sisi emosional, kualitas tidur yang baik membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi mudah marah atau sedih, dan membuat kita lebih sabar dalam menghadapi tantangan. Yang tidak kalah penting, ibadah menjadi lebih khusyuk. Salat malam terasa ringan, zikir lebih fokus, dan interaksi dengan keluarga penuh kehangatan. Semua ini adalah buah dari tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang. Karena itu, jangan menunda
untuk memeriksakan diri dan mencari solusi bila mengalami gangguan tidur. Tidur yang berkualitas adalah salah satu nikmat besar yang patut kita jaga dan syukuri setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari pembahasan tadi kita telah melihat bahwa sering terbangun di malam hari pada lansia tidak selalu karena usia semata. Ada 5 penyakit utama yang perlu diwaspadai: pembesaran prostat, BPH gagal, jantung diabetes, mellitus penyakit ginjal kronis, dan sleep apnea. Kelima kondisi ini bukan hanya mengganggu tidur, tetapi juga berpotensi memicu komplikasi serius bila dibiarkan. Pesan terpentingnya adalah jangan menyepelekan gejala. Bila Bapak Ibu sering terbangun di malam hari, apalagi disertai keluhan lain seperti sesak napas, pembengkakan kaki haus berlebihan, atau dengkuran keras, segeralah berkonsultasi ke dokter. Pemeriksaan dini sangat membantu menentukan penyebab dan memulai pengobatan tepat. Perubahan gaya hidup sehat juga berperan besar. Menjaga pola makan, mengatur waktu, minum berolahraga ringan secara rutin, dan mengelola stres adalah langkah sederhana tapi berdampak besar. Sertakan pula doa dan zikir dalam rutinitas harian karena hati yang tenang membantu tidur lebih nyenyak. Jangan lupa, tidur yang berkualitas adalah rezeki dari Allah. Dengan menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga amanah yang diberikannya sehingga mampu beribadah dan berinteraksi dengan keluarga dengan lebih baik. Bapak dan Ibu yang saya cintai, dari pengalaman saya merawat banyak pasien lansia, ada satu hal yang selalu saya tekankan: jangan pernah meremehkan keluhan yang dianggap sepele, seperti sering terbangun di malam hari. Keluhan ini bisa menjadi tanda awal dari masalah kesehatan serius yang jika dibiarkan akan berkembang menjadi penyakit yang sulit diatasi. Kuncinya adalah pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Pemeriksaan kesehatan rutin seperti cek tekanan darah, gula darah fungsi ginjal, dan pemeriksaan prostat bagi pria adalah langkah awal yang sangat penting. Dengan deteksi dini, penyakit dapat diatasi sebelum menimbulkan gangguan tidur atau komplikasi yang berat. Selain pemeriksaan, menjaga gaya hidup sehat sesuai ajaran Islami juga menjadi benteng terbaik. Pilih makanan yang halal dan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, kurangi gula garam, serta makanan olahan. Atur jadwal minum agar tidak terlalu banyak menjelang tidur dan biasakan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki atau senam lansia. Yang tak kalah penting adalah menjaga kesehatan batin. Stres, cemas, dan beban pikiran dapat memperburuk kualitas tidur. Oleh karena itu, jadikan zikir doa malam dan salat sunnah sebagai penenang hati. Ingatlah, tidur yang nyenyak adalah nikmat besar dari Allah. Dengan menjaga tubuh dan pikiran tetap sehat, kita tidak hanya memperoleh energi dan kebugaran, tetapi juga dapat beribadah lebih khusyuk dan menjalani hari-hari di usia senja dengan penuh semangat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Silakan bagikan pengalaman di kolom komentar. Mungkin kisah Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.